Shalom, semangat ya. Minggu kedua di bulan November dengan tema yang sama, janji Tuhan tentang hidup yang kekal. Pagi hari ini hambamu Tuhan mau bicara mengenai janji Tuhan tentang hidup yang kekal. Khotbah pagi hari ini saya kasih judul, kita berjuang untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Coba dong lirik kanan. Benar gak kita berjuang untuk hidup yang kekal? Coba. Ya. Saudara yang di rumah juga harus punya mental untuk berjuang untuk hidup yang kekal. Ya. Kita buka di Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Ketemu? Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Perikopnya rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, yakin gak? Percaya gak? Apa yang Tuhan katakan? Kalau gak yakin, gak percaya, udah kelar nih. Karena ini bicara janji. Kalau bicara janji, kemarin saya cari di Kamus Bahasa Indonesia. Saya tanya sama istri saya, tahu gak janji itu apa? Saya kan mengucap janji itu sama istri cuman di altar, janji nikah. Ya, karena 2 minggu ini saya pelayanan pernikahan mulu, makanya ngomong janji nih gitu loh. Ya, janji itu menurut KBBI itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Pahamin dulu, ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji. Nah, yang membedakan itu kalau janji diucapkan sama Tuhan. Kalau manusia berjanji, bisa gak lalai? Hah? Oh, jawabnya bisa gitu kan. Kesannya sering nih. Pernah ya, bisa gitu kan, gak ada ragu gitu loh. Ya itulah manusia. Pak Gembala, saya berjanji. Saya akan memberikan yang terbaik. Tapi waktu disuruh pelayanan, Pak Gembala, mohon maaf. Udah berjanji nih Pak Gembala, saya mau ditugasin. Waktu ditugasin, Pak Gembala, dengan hormat syukur. Kan selalu begitu. Manusia berjanji. Gitu. Benar gak sih? Kadang-kadang kita ini loh. Tanda kutip, seakan-akan kayak gak pernah lalai gitu loh. Ya, ya nanti, nah ini ada anak muda nih. Jangan sering-sering berjanji ya sama pasangan. Aduh, nanti ketahuan deh ngimpulnya. Jangan janji-janji, ntar ya, jemput ya. Aduh, 5 menit aja ditanyain, udah di mana? Padahal baru berangkat. Bentar lagi 5 menit sampai, gitu kan. Padahal lagi baru siap-siap. Aduh Tuhan, gitu. Inilah manusia kalau berjanji. Makanya ya mohon maaf aja. Kalau enteng ngomong itu kadang-kadang saya ada, bahasanya kan ada ya, ringan tangan. Ini ringan bicara nih. Ya, jangan sekali-sekali deh, lalu, aduh bener nih. Makanya itu manusia itu harus punya integritas. Tuhan katakan, ayo sama seperti aku. Kalau Tuhan yang berjanji, dia gak pernah ingkar. Katakan amin. Yakin gak nih? Oh enggak Bapak, kayaknya Tuhan waktu itu janji mau kasih saya motor. Saya doa setengah mati. Kalau saya berdoa, kalau saya berpuasa, Tuhan pasti genapi. Sampai sekarang, aduh saya masih naik angkot. Aduh, enggak begitu. Kita buka ya, di 2 Petrus 3. Pagi hari ini sedikit. Karena ngomongin hidup yang kekal ini ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri, bukan ngeri-ngeri sedap kayak film. Santai ya, santai.
ini materi agak dalam. Agak dalam. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ini loh kalau Tuhan berjanji. Mungkin kelihatannya aduh Tuhan. Aduh. Sekian lama saya nunggu dia kok gak ada jawaban Tuhan. Sekian lama saya bekerja kok gaji gak naik-naik Tuhan. Ingat, kelihatannya lalai ya. Anak-anaknya gereja, layanan hebat sana sini. Tapi kok kayaknya begini-begini aja. Sedangkan dia gak ke gereja, jarang ke gereja. Tapi hidupnya mantap-mantap aja. Ingat, kelihatannya lalai. Tapi Tuhan gak pernah ingkar janji. Ya, banyak lagunya. Janjimu seperti fajar. Iya kan, benar gak? Pemusik kan tahu tuh lagu. Ngomongin fajar, mau dia badai, mau kayak manapun. Kalau udah waktunya terbit ya terbit. Cuman kita gak bisa nikmati. Gitu loh. Tapi janji Tuhan tuh tetap. Hebatnya lagi janji Tuhan itu semua sama kita sama. Dia gak pernah ingkar. Amin. Balik lagi. Kita berjuang untuk hidup yang kekal. Pahamin dulu. Yakinin dulu. Hidup kita kekal. Ya. Pak Gembala pernah khotbah ya. Dia demen banget khotbah Kejadian. Penciptaan tuh demen banget. Memang awalnya itu harus dimulai dari senang dulu. Senang baca Alkitab. Baru tahu. Awalnya dari mana? Kejadian. Bicara hidup kekal, itu sebenarnya inisiatif Tuhan loh. Yakin dan percaya dulu, benar sih Pak, masa sih Pak? Ingat, waktu penciptaan, manusia ada di mana? Ada di Taman Eden toh. Hidup bareng sama Tuhan kan? Sebenarnya kan Tuhan ciptakan manusia itu untuk hidup bareng sama Dia. Benar gak? Bicara hidup bersama Tuhan, itu bicara masalah kekekalan. Ini dulu konsepnya. Bukan kita yang mau hidup kekal, tapi sebenarnya Tuhan yang inisiatif. Supaya kita hidup kekal. Makanya saya bilang waktu di sel group, manusia itu adalah makhluk kekal. Walaupun kelihatannya jasadnya mati, tapi jiwanya dan roh gak pernah mati. Amin. Ya, harus pahami itu. Makanya waktu kita hidup kekal, bukan manusia yang pingin, tapi memang Tuhan yang ingin. Inisiatif dulu, ciptain tuh manusia untuk hidup bersama. Tapi apa yang terjadi? Di Kejadian 2 ayat 17. Manusia itu kan makan. Benar ya? Ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Jangan kau makan. Pada endingnya apa? Makan gak dia? Makan. Sengaja gak sengaja? Sengaja. Yang keliru siapa? Saya nggak bilang salah, takut bilang salah nanti dimarahin lagi. Keliru. Yang poinnya yang melakukan siapa? Manusia kan. Bukan Tuhannya yang pengen manusia lepas dari Dia, tapi manusianya yang sengaja memisahkan diri. Akhirnya apa? Manusia diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ya, 23. Coba terus Kejadian 3 ayat 23. Maaf ya Lus. Biar semangat. Pagi-pagi juga baca firman. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari di mana ia ambil. Ini loh konsepnya. Jadi bicara kekekalan, Tuhan tuh sudah inisiatif. Inisiatif sama Pak Gembala, Yusuf, Lucy, dan kita semua. Tuhan tuh pingin hidup bareng sama kita. Tapi dari awal manusia itu ternyata yang melakukan kesalahan. Keluarlah, diusirlah dari Taman Eden. Dari situlah makanya manusia mengalami yang namanya kematian. Yuk kita buka Yohanes 17 ayat yang ketiga.
Jadi apa sih Pak yang namanya hidup kekal itu? Dari awal kan Tuhan mengendaki hidup yang kekal. Di Yohanes 17 ayat 3 adalah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Ya, jadi jangan tanya bingung, Pak hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu ini. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Engkau. Mengenal itu dalam artian, kalau mengenal itu, kalau di saya utik, kalau di dalam bahasa aslinya, ini mengenal itu lebih dalam. Mengenal itu bukan, saya tahu Alfa, saya tahu Pak Gembala, saya tahu Pastor Farel, saya tahu Messi. Nah saya nggak tahu ini Ican. Ya, saya kenal Lucy. Tapi setiap ini kan porsinya beda-beda ya, benar nggak? Porsinya dalam artian saya cuma tahu, tapi beda kalau saya kenal sama istri saya. Konteksnya di Yohanes 17 ayat 3 ini, mengenal itu lebih. Jadi lebih intim. Tahu nggak intim? Kalau saya waktu itu belajar, nih anak muda lagi nih kena nih. Pacaran itu sekedar kenal. Ya, kenal intim pribadinya. Intim komunikasinya. Ya, jangan intim yang lain. Tapi kalau kenal di sini, kenal Tuhan, itu harus intim. Bagaimana intim? Kita tahu pribadinya. Saya tahu istri saya tahu anak saya. Itu intim. Di sini hidup yang kekal itu tandanya mengenal Tuhan secara intim. Makanya Pak Gembala bilang hidup yang kekal itu di sini. Waktu kita hidup. Makanya konsep hidup yang kekal kadang-kadang terbelenggu ya. Pak, hidup yang kekal kan nanti kalau kita sudah gak ada. Salah gak? Gak salah. Tapi tolong tingkatkan lagi hikmat kita yang lebih baru, diperbarui lagi. Ya, minta sama Tuhan bahwa hidup yang kekal itu bukan bicara masalah keberadaan lagi, tapi masalah kualitas. Yohanes 17 ayat 3 katakan, kalau hidup kekal itu kita kenal Tuhan lebih hebat lagi, lebih dalam lagi. Itu. Makanya startnya itu mulai sekarang. Aduh Pak, dengar hidup yang kekal mulai sekarang. Terus yang kemarin-kemarin, biarin yang kemarin-kemarin. PR-nya sekarang kalau sudah tahu hidup kekal itu start dari sekarang, ini PR kita. Benar gak? Kalau Anda gak tahu, mungkin seperti penjahat yang di kiri kanan itu. Udah deh, dengan belas kasihan Tuhan, masuk surga tuh. Tapi kalau sekarang kita tahu, kita gak lakukan, ngeri gak? Waduh ngeri banget. Saya rasakan apa yang Pak Gembala rasakan, capeknya ya. Kalau udah pelayanan dari Sabtu ke Minggu, kalau nggak berhenti rasanya gimana gitu loh, ya. Tapi kalau nggak lakukan, terbeban nggak Pak Gembala? Saya rasa bukan beban lagi ya, lebih dari itu. Jadi kalau ngomong beban kesannya gimana ya? Lucy, kamu tugas multimedia, terbeban nggak kamu? Seakan-akan kalau terbeban kayaknya, waduh gimana ya? Nah ini kita harus bedakan, bukan lagi beban, tapi memang sudah kerinduan kita. Jadi semua segala sesuatu nggak ngomong beban. Kalau saya ngomong beban itu kayaknya lebih konotasi ya, lebih negatif ya. Jadi jangan bilang, kamu terbeban nggak Pak Robi? Kalau bawa firman, enggak, bukan masalah terbeban apa enggak, panggilan. Begitu juga pemusik-pemusik sini, yuk rubah. Jangan ngomong saya terbeban untuk melayani, enggak. Saya memang pingin melayani. Gitu loh. Ini hidup yang kekal, makanya kenal Tuhan itu lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Kalau dalam kemarin diskusi di cell group, bagaimana salah satunya cari kerajaan Allah. Tapi di sini kita rubah ya mindset kita. Hidup kekal bukan lagi bicara keberadaan, tapi masalah kualitas. Mengenal di sini hubungannya yang lebih intim. Coba yuk kita buka Ayub ya. Ayub 19 ayat yang
ke-26. Ini lebih ekstrim lagi nih Ayub. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini ekstrim banget loh. Jadi kalau kenal Tuhan, sebenarnya nggak usah sehat. Dalam tanda kutip bukan nggak usah. Waktu kita nggak berdaya pun kita bisa lihat Tuhan. Ini saking intimnya Ayub gitu loh. Makanya dia nggak pernah mengeluh apapun yang terjadi karena dia tahu dia kenal Tuhan. Makanya saya bilang, yuk start dari sekarang hidup kekal itu. Jangan lagi hidup kekal nanti Pak kalau sudah nggak ada. Pak nantilah, enggak. Ternyata start dari sekarang. Makanya banyak agak gimana waktu awal-awal kenal mendengar khotbahnya Pastor Irwan ya. Hidup kekal itu dimulai dari dunia. Makanya konsep itu dirubah dulu. Konsep dalam artian ditambahkan. Kenapa saya bilang ditambahkan? Untuk konsep hidup kekal setelah kita meninggal itu nggak keliru, tapi harus dipahami. Ini loh hidup yang kekal, mengenal Tuhan. Kalau Tuhan ada, di mana kita ada, di situ hidup kekal. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Tadi katakan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yang tadi. Ya, pahami. Jangan bingung lagi. Pak hidup yang kekal mana? Nanti ya Pak setelah meninggal. Enggak. Ini loh. Kenal Tuhan waktu hidup itu udah hidup kekal. Makanya kita harus berjuang. Berjuang ini, saya bilang katakan, kita hidup berjuang untuk hidup yang kekal. Kalau kiri kanan kita nggak ada orang, tanyain sama diri kita. Selama kita hidup, itu ngapain sih? Kita buka Yohanes lagi di ayat 6, ayat yang 47. Sampai 51, katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jelas ya? Jelas gak nih? Ya, ini loh. Kenal Tuhan, hidup di firman-Nya, itu hidup yang kekal. Startnya dari sekarang. Makanya hidup kekal itu harus diperjuangkan. Jangan lagi hidup sembrono, hidup lagi enak-enakan. Entar lah. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa jika kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Itu aja yang dipegang. Udah lah Pak, yang penting nanti kalau saya sudah berbuat dosa, saya ngaku dosa aja. Tuhan setia kok. Terus saja. Ini jadinya, ayat ini jadi tameng. Jangan jadikan tameng untuk hal-hal begini. Kalau Anda kenal Tuhan lebih dari yang lain, intim, Anda itu sudah agak benci. Pak Robi udah, saya belajar. Saya pingin sama-sama kita berjuang untuk hidup yang kekal. Menuju kesempurnaan. Di sini loh poinnya. Ya, siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita. Kalau memang bicara berjuang untuk hidup yang kekal, hari ini kita mulai. Pelayanan. Berapa lu jangan nunggu ditugasin. Ya, Con. Wah, Luis Kak, mana nih enggak ada jadwalnya? Enggak, berapa lu minta? Hei, kapan saya pelayanan? Udah bergairah nih, gitu. Yusuf juga, pelayanan dong, gitu. Harus. Jangan lagi disuruh, Pak Gembala, begini. Ya, ini namanya sudah intim sama Tuhan, tahu, oh Tuhan mau. Bila perlu, ayo terus tingkatkan. Saya pun kadang-kadang minta sama Pak Gem. Pak Gem,
kok cuma pagi doang gitu kan. Padahal dalam hati, iya bener aja, pagi aja dah. Enggak gitu. Maksudnya tingkatkan gitu loh. Bagaimanapun, apapun kalau sudah kenal Tuhan, aduh kayaknya gairahnya gitu. Saya jujur, saya kan tiap hari itu baca Alkitab. Kata Pak Gembala nggak boleh ngelebihin dia. Makanya saya ngerem nih baca Alkitab. Ini masuk tahun ke-7. Ini November, Desember tinggal 2 bulan lagi. Istri saya bilang, ayo Rob baca. Kok saya malas gitu. Sampai berhutang. Tanya istri saya ngomong ini bener. Ngutang 1 minggu gak baca Alkitab gitu. Rob ayo. Apa gara-gara Pastor Irwan ngomong gitu? Oh enggak, memang lagi males. Tapi itu yang harus diperjuangkan. Kadang-kadang kita lagi sendiri, Tuhan tuh saya nggak mau bilang audible gitu, enggak. Kadang-kadang ada dorongan, Rob, kapan baca Alkitab? Itu kadang-kadang. Bukan saya merasa audible dengar suara Tuhan, enggak. Saya nggak mau gitu. Cuman kayaknya ada rasa bersalah itu loh. Kalau teman-teman ada yang nge-gym nggak? Olahraga. Kalau nge-gym biasanya kalau udah edik, nggak nge-gym kayaknya nggak enak ya. Kayaknya badannya pegel-pegel gitu ya. Padahal itu kan hanya rasa-rasa doang ya. Tapi enggak loh, kalau baca Alkitab tuh beda. Ada sesuatu yang ngajakin bicara. Sudah hebat lu Rob. Sudah keren loh, gak mau baca Alkitab lagi. Emang sudah hafal. Ada rasa bersalah gitu dalam artian. Ya juga, katanya lu cinta. Katanya sayang sama saya. Suara itu mengatakan, tapi kok gak pernah baca surat cinta saya? Karena saya selalu berpikir dan beranggapan, ini saya jangan disama-samain. Alkitab itu surat cintanya Tuhan buat saya. Bicara surat cinta itu indah-indah ya, gak ada ya surat cinta ya. Dulu kita surat-suratan gak sih? Belum ya. Mungkin anak-anak sekarang gak kenal tuh surat cinta. Sekarang adanya voice message ya kan. Zamannya BBM, sekarang mau WhatsApp ya. Kalau dulu mah surat cinta. Kalau masih ngalamin, tandanya beda umur, kita doang Pak Farel. Enggak ada yang gitu loh. Surat cinta itu pasti indah-indah. Begitupun Alkitab. Itu surat cinta Tuhan buat kita. Makanya nggak usah lah cari paranormal, cari apa. Itu tertulis masa depan kita ada di Alkitab. Makanya sering baca. Makanya di sini nih. Kalau kita sudah berjuang untuk hidup yang kekal, baca Alkitab. Cari Tuhan. Jangan lagi malu-malu. Aduh, males ya apa. Saya pun mau memompa. Saya berharap sepulangnya saya di tempat ini saya semangat lagi. Karena kayaknya Pastor Robi bisa aja ngomong di depan mimbar. Saya nggak malu untuk mengakui itu. Karena saya masih berjuang untuk hidup yang kekal ini. Kenapa? Ya itu, setiap orang ada kesulitannya masing-masing, ada kendalanya masing-masing. Ayo berjuang. Ya. Kalau pernikahan bukan pertandingan, tapi kalau hidup ini adalah pertandingan untuk capai garis finish. Untuk mencapai kekekalan itu. Makanya ayo kita perjuangkan. Kenapa sih? Nah, kita buka ya. Tadi Yohanes, sekarang di Matius. Pak Robi di Alkitabnya PB mulu. Emang iya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Makin kesini makin panjang ayatnya. Ya, kirikapnya orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik, apakah yang dapat kau buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari awal aja udah ditanyain ya. Apa yang perbuatan baik, apa yang untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini kan berarti memperjuangkan kan. Dia ingin hidup yang kekal kan. Tapi kalau dibaca sampai ayat 26, itu kan bercerita ini sudah, itu sudah, bahkan bantu orang miskin sudah, ini sudah. Apa endingnya? Ya udah, kalau semua sudah dilakukan, jualah hartamu. Kalau sudah dijual, bagi-bagiin. Apa yang terjadi? Akhirnya sedih kan? Sedih dan tinggalkan Tuhan. Awalnya semangat.
Bagaimana untuk mencari hidup yang kekal, tapi endingnya berat. Makanya setiap manusia pasti ada kendalanya masing-masing. Untuk memperjuangkan hidup yang kekal, jangan lihat orang lain, tapi lihat kita. Kita lemah di mana? Itu yang harus kita perjuangkan. Banyak dari kita kadang-kadang melihat contoh orang lain, tapi nggak pernah lihat diri kita. Ngeri nggak ini? Wih, ngeri banget. Kelihatannya simpel. Hebatnya lagi nih anak muda, semua dilakukan. Jangan-jangan 10 perintah Allah sudah kali dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Endingnya dia gagal. Kenapa? Karena dia terikat sama hartanya. Karena begitu banyak hartanya, dia jadi sedih. Dia tinggalin. Makanya hidup yang kekal itu harus perlu perjuangan. Pak, bagaimana memperjuangkannya itu? Inilah kerinduan kita. Kalau kita kenal Tuhan, tahu Tuhan, makanya kita punya pengharapan. Pernah nggak berpikir? Saya sering bercerita sama istri, hidup itu simpel. Lahir, hidup, mati. Amin nggak? Hah? Apa ada yang mau hidup terus-terusan di dunia? Ogah. Ujung-ujungnya apa? Bingung kalau udah tua. Hah? Benar gak sih? Mau ngobrol sama siapa? Umur 80, 90. Ya 100 tahun deh. Sehat. Mau ngobrol sama siapa? Temennya udah gak ada. Sehat ini dalam artian standar ya. Orang tua kayak mana sih? 100 tahun sehatnya kayak mana sih? Bisa jalan sana sini aja disyukur ya. Tapi kan banyak dari orang-orang yang kita temui kalau udah usia sepuh gitu. Kata Bu Magdalena S3. Ya. Terbatas. Begitupun kita. Yuk berjuang. 1 Korintus 9 ayat 25. Banyak banget ayatnya Pak. Sedikit aja sedikit. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Inilah yang namanya berjuang. Jangan lagi hidup kita bilang nantilah Pak. Setelah meninggal baru kita menikmati hidup yang kekal. Enggak. Kita harus berjuang untuk hidup yang kekal ini. Janji Tuhan sudah nyata di depan kita di Alkitab di awal bahwa Tuhan sudah sediakan dan pada akhirnya nanti dia kembali akan menjemput kita untuk sama-sama tinggal. Amin. Jangan lagi kalau pelayanan mikir-mikir lagi kalau ini sebenarnya kalau saya bicara gitu menghantam diri saya sendiri. Makanya saya selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik. Walaupun saya sering kali gagal, saya selalu katakan bukan berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit. Ini loh pelayanan. Ayo sama-sama tingkatkan jam doa kita, jam pelayanan kita untuk berusaha untuk dalam hidup yang kekal. Untuk sebagai renungan, hidup ini saya bilang dari lahir, hidup, dan mati. Pernah gak berpikiran? Kayaknya begitu aja ya. Kok simpel gitu ya. Hidup memang simpel. Tapi di dalam Tuhan hebatnya yang membedakan kita. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Makanya kita harus berjuang. Kenapa kita berjuang? Karena dalam Tuhan ada pengharapan. Karena tanpa Tuhan kita gak mungkin hidup kekal. Ya sebagai renungan gak usah dibaca sekarang. Di Matius 25. Karena panjang banget. Ayat yang 31-46 dikatakan itu endingnya. Kita akan dipisahkan, mana domba, mana kambing. Kita akan dipisahkan. Mana yang benar-benar cari Tuhan. Sampai pada akhirnya waktu Tuhan datang akan menjumpai iman yang setia. Ya. Jangan patah semangat untuk berjuang, untuk berusaha mencapai hidup yang kekal. Hidup kekal sudah dijanjikan, tapi di situ ada poin kita
kita harus berjuang. Jangan lagi, nantilah Pak. Sekarang.